Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah, saya dari jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra semester 2 kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnis sendiri secara singkat atau ringkas merupakan kegiatan dan juga usaha. Tetapi secara istilah ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian dari bisnis itu sendiri. Salah satunya ialah pendapat dari Griven dan Ebert. Mereka bilang, business is an organization that provides goods or services in order to earn profit. Jadi menurut mereka, bisnis itu merupakan aktivitas penyedia barang dan juga jasa yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, selain itu, terdapat juga orientasi bisnis yang ada dua bagian di dalamnya, yaitu organisasi bisnis dan juga organisasi non-profit atau nirlaba. Bedanya kedua orientasi ini yaitu organisasi bisnis seperti saya jelaskan sebelumnya merupakan organisasi yang bertujuan menyediakan barang maupun jasa tetapi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi nirlaba atau non-profit itu berfokus ke kemaslahatan masyarakat dan juga kepentingan sosial. Selanjutnya yaitu ada maksud dan tujuan dari berbisnis. Yang pertama yaitu ada pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kebutuhan dan keinginan juga di sini berbeda. Kebutuhan yaitu hal yang tentunya harus segera dipenuhi, sedangkan keinginan itu dapat ditunda terlebih dahulu. Untuk yang kedua yaitu untuk memperoleh keuntungan tentunya. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang harus berkelanjutan. Tentu saja sebuah organisasi maupun bisnis tentunya harus memiliki pandangan yang visioner atau ke depan. Sedangkan yang keempat yaitu mengatasi resiko. Nah, tentu saja resiko akan selalu ada dalam setiap organisasi. Maka dari itu kita dituntut untuk dapat mengatasi resiko yang ada. Dan yang kelima yaitu ada tanggung jawab sosial. Sebuah organisasi tentunya harus memiliki tanggung jawab sosial bagi masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis itu sendiri merupakan kekuatan yang berasal dari luar, baik itu dari individu, institusi, pokoknya faktor yang berasal dari luar yang perusahaan itu masih bisa bergantung padanya. Selain itu, mereka juga faktor dari luar ini mempengaruhi keberlangsungan dan juga performa dari perusahaan. Nah, di dalam lingkungan bisnis ini juga terdapat dua bagian yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri merupakan sumber daya manusia dan juga fisik yang mempengaruhi kinerja secara langsung. Contohnya itu ada karyawan, pemegang saham atau stakeholder, lalu ada manajemen, lalu modal, dan juga informasi. Lalu yang kedua ada lingkungan eksternal yaitu kekuatan dari luar yang juga mempengaruhi organisasi. Nah, lingkungan eksternal ini juga terbagi dua lagi. Yang pertama yaitu lingkungan khusus atau mikro dan ada lingkungan umum atau disebut juga makro. Nah, lingkungan mikro itu sendiri merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, di dalam lingkungan mikro ini sendiri itu terdiri dari konsumen, pemasok, lalu ada kreditor, dan juga pesaing. Nah, sedangkan untuk lingkungan makro sendiri yaitu lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh kepada pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan makro itu sendiri itu terdiri dari ekonomi, contohnya itu seperti harga pasar saham, lalu inflasi, dan juga tingkat pengangguran. Nah, sedangkan yang kedua itu ada politik dan hukum, yaitu keterlibatan pemerintah ke dalam dunia bisnis atau sebuah organisasi. Lalu yang ketiga itu ada sosial dan budaya, contohnya seperti tren dan juga apa yang disukai oleh masyarakat. Yang keempat ada demografi, lalu ada teknologi, dan yang terakhir ada globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu untuk sekali itu borderless atau keterlibatan negara lain dalam dunia bisnis itu semakin global. Untuk selanjutnya itu ada peluang dan tren bisnis untuk masa depan nih. Nah, untuk peluangnya itu sendiri itu terdapat meningkatnya globalisasi, lalu ada meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang-bidang tertentu, dan juga revolusi teknologi informasi tentunya.
Nah, untuk tren bisnis masa depan sendiri itu terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Lalu yang kedua ada berkurangnya tingkat inflasi dan juga defisit anggaran yang besar. Lalu ada pasar bebas dan anggaran, maksud saya sistem keuangan yang terbuka. Dan yang terakhir itu ada inovatif, yaitu perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.